Sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu muslim bersaudara. Sesama muslim adalah saudara. Ya, dari sejak tadi panggilan yang saya gunakan, ya, untuk bapak-bapak sekalian, saya gunakan kata ikhwah. Lalu tidak, makna ikhwah itu apa? Ikhwah itu jama' dari akhun. Ya, artinya saudara. Jadi dengan panggilan tersebut, ya, saya nyatakan bahwa bapak-bapak sekalian adalah saudara saya. Dan saya pun berharap saya dianggap saudara. Dan saya yakin tentunya saya dianggap saudara. Kalau tidak, ya nggak diundang ke sini, gitu kan. Nggak duduk di sini, gitu kan. Ya, karena lawan dari saudara itu siapa? Musuh. Ya tidak. Dan tidak ada di antara kita permusuhan. Kita saudara. Ya, dengan hanya kita menjadi, ya, seorang muslim saja, ini secara otomatis, ya, terjalin hubungan persaudaraan di antara kita sesama muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Hujurat di antaranya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Bahkan saking eratnya hubungan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan keislaman ini, Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan di dalam sebuah hadisnya. Al-muslimu lil muslim kalbunyan. Muslim bagi muslim yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Idza ishtaka minhu 'udwun, seperti bangunan dan seperti sebuah tubuh. Ya. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bil humma was sahar. Apabila ada salah satu dari, ya, anggota tubuh, ya, yang mengeluh kesakitan, maka, ya, seluruh tubuhnya akan merasakan, ya, panas dingin dan bergadang, ikut merasakan rasa sakit tersebut. Masya Allah. Saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah, ya, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Memiliki ikatan kuat persaudaraan seiman seagama. Yang mana, ya, ikatan ini juga terkadang, ya, melebihi ikatan persaudaraan dengan sebab nasab. Dengan sebab nasab. Ya, ikatan yang dibangun di atas keimanan, di atas keislaman ini jauh lebih kuat daripada hanya sekedar ikatan nasab. Dan lebih kuat lagi kalau ternyata sudah memiliki ikatan, ya, satu iman, ya, satu agama, kemudian bersaudara lagi senasab. Ini lebih kuat lagi. Ya, makanya hubungan seorang muslim dengan saudara yang masih kafir, ya, daripada dengan hubungan dia dengan saudara sama muslim daripada dengan hubungan saudara yang masih kafir ini, ya, lebih kuat hubungan antara dia dengan saudara sesama muslim walaupun tidak ada hubungan darah. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus kita sadari, harus kita fahami bahwa kita ini semua bersaudara. Ya. Terlebih lagi kalau di sana, ya, ada sebuah hubungan khusus dengan beberapa orang yang dekat dengan kita. Ini jelas, ya, semakin menguatkan hubungan tersebut. Hanya saja di sini, ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, perlu kita memahami dengan sebaik mungkin hubungan persaudaraan ini. Jangan sampai persaudaraan yang telah Allah jadikan, ya, bagi kita kaum muslimin menjadi persaudaraan yang hampa, ya, menjadi persaudaraan yang tidak berarti. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kita bahas permasalahan ini pada kesempatan malam hari ini. Dengan alasan yang pertama, agar persaudaraan ini tidak mudah pecah, tidak mudah retak.
Makanya kita akan membahas nanti, inti dari kajian ini adalah etika persaudaraan. Adab-adab persaudaraan sesama muslim. Dengan tujuan pertama, agar tidak mudah retak. Agar tidak mudah pecah. Kalau kita mengetahui bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita, tidak mungkin akan terjadi perpecahan. Tidak mungkin akan terjadi permusuhan. Ya. Kemudian yang kedua, agar supaya ya persaudaraan ini bernilai ibadah. Karena ya ketika persaudaraan itu dibangun di atas keislaman, di atas keimanan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bernilai ibadah. Ya. Jadi persaudaraan ini ya bukan terjadi hanya karena dunia saja. Bukan, tetapi karena semata-mata ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah jalinan hubungan persaudaraan sesama muslim. Kemudian juga hal yang lain yang menyebabkan kita kenapa harus membahas permasalahan ini, yaitu agar persaudaraan ini, hubungan erat ini berlanjut sampai hari kiamat. Ya. Karena ketika suatu hubungan persaudaraan ya yang dibangun di atas keimanan, di atas agama karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan berlanjut sampai hari akhirat. Sampai hari kiamat. Sampai ke surga. Ya. Berbeda ya dengan suatu hubungan yang hanya terjalin dikarenakan rekan kerja, dikarenakan ada urusan dunia, jabatan, harta yang diinginkan, ini akan terputus dengan berakhirnya kehidupan ini. Adapun persaudaraan sesama muslim yang benar-benar dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala akan terus berlangsung sampai hari akhirat kelak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, orang-orang yang saling ya mengasihi, ya berteman dekat. Ketika itu di hari akhirat, sebahagian mereka akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali tatkala persaudaraan tersebut dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan persaudaraan yang sekarang terjalin di antara kita ya, ini ya, menjadikan kita berjumpa kembali kelak di hari akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan inilah marilah kita ya mengetahui satu persatu etika atau adab bagaimanakah ya kita menjalin persaudaraan yang suci ini, hubungan yang mulia ini yang telah Allah jadikan bagi kita kaum muslimin, ya, agar persaudaraan tersebut bernilai ibadah, agar persaudaraan tersebut tidak mudah terpecah belah, agar persaudaraan tersebut berlangsung bukan hanya di dunia saja, tapi bisa mengantarkan kita ke akhirat pula, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Etika yang pertama yaitu hendaknya persaudaraan tersebut dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas karena urusan dunia saja. Apalagi karena alasan syahwat.
Bukan itu. Tetapi harus dikarenakan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat buhul ikatan keimanan yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bagaimana itu? Di mana kita mencintai seseorang dikarenakan agamanya, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan akhlaknya. Saya suka kepada si fulan karena si fulan itu rajin sholatnya. Karena saya suka kepada si fulan karena si fulan itu adalah seorang muslim yang sejati. Ya, suka ngaji, suka ngajak kepada kebaikan. Ini dia. Yang harus menjadi landasan hubungan kita dengan saudara kita, yaitu kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena harta semata. Bukan karena sama-sama teman nongkrong di sana, tempat mancing di sana, di sungai, bukan. Ya, tapi karena agamanya. Ya. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, etika yang kedua, hendaknya kita memperhatikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Apa hak muslim terhadap muslim yang lainnya? Yaitu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim khamsun." Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, ya, menjenguk orang sakit, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah, wa ijabatud da'wah, ya, memenuhi undangan, wa tashmitul 'atis, dan menjawab doa orang yang bersin dengan mengatakan yarhamukallah. Tatkala orang yang bersin tadi mengatakan alhamdulillah. Tapi yang pertama yaitu menebarkan salam. Ini ya, kita dengan saudara kita sesama muslim harus mau ya untuk mengucapkan salam. Menebarkan salam. Dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum minimal. Atau waalaikumsalam warahmatullah. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salam Pancasila. Ngawur itu. Tidak berpahala. Ya, dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ya kita mengganti ucapan salam yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan ucapan selain ucapan-ucapan yang tadi kita sebutkan. Enggak boleh. Ya, haram hukumnya, bahkan para ulama mengatakan ya mengganti ucapan assalamualaikum dengan yang lain, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya mencukupkan diri dengan ucapan-ucapan tersebut lalu assalamualaikum ditinggalkan, ini enggak boleh. Haram. Ya, sebaiknya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kalau mau silakan ucapkan selamat pagi, selamat sore, apa kabar, dan seterusnya. Tapi yang pertama kali kita ucapkan adalah apa? Assalamualaikum. Ya, minimal. Jadi tidak boleh diganti dengan salam Pancasila ya. Ini karena lagi heboh ini. Ya, nggak boleh didengar itu. Ya, itu orang ngawur itu. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tentang menebarkan salam. Nabi SAW bersabda, "Walladhi," hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah. Di sini Nabi SAW bersumpah terlebih dahulu untuk menguatkan apa yang akan beliau sampaikan. La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman.
Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Absyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Di sini ada yang tidak bisa mengucapkan salam? Enggak ada kayaknya. Ya, assalamualaikum. Tapi kenapa ketika berjumpa dengan saudaranya berat untuk mengucapkan ini? Sesuatu yang bisa dilakukan tapi tidak dilakukan. Kenapa? Padahal ini perintah dari Nabi SAW yang akan mengakibatkan rasa saling mencintai antara kita dengan saudara kita. Yang kemudian akan menimbulkan keimanan pada diri kita yang pada akhirnya mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau begitu, menebarkan salam jalan menuju surga. Itu. Ya, intinya itu. Menebarkan salam jalan menuju surga. Dan kita akan mengetahui ya, apakah seseorang mencintai atau tidak kepada saudaranya, lihat dia suka menebarkan salam atau tidak. Dan kita akan mengetahui seseorang bermusuhan atau tidak dengan saudaranya, lihat saling mengucapkan salam atau tidak. Ini tanda yang jelas yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kalau kita ingin dicintai oleh orang, tebarkanlah salam. Ya, bagaimana perasaan ya antum ketika bertemu kemudian tidak diucapkan salam? Terkadang nanti ada perasaan suudzon. Fulan tidak mau mengucapkan salam kepada saya, dia benci kepada saya. Fulan begini sini. Suudzon nanti. Pada akhirnya ada sedikit masalah saja udah ribut. Ya, jadi jangan sepelekan permasalahan menebarkan salam. Dan kemudian menebarkan salam itu jangan pilih-pilih. Oh, fulan ini suka sholatnya ke musola apa ini? Musola SMP. Musola Al-Ikhlas. Fulan saya salam. Ini ya, dia muslim. Dia belum sholat ke Al-Ikhlas. Enggak ngaji ke Al-Ikhlas. Enggak mau salam. Iya. Berarti enggak ikhlas itu kan salamnya. Enggak boleh seperti itu pilih-pilih. Ya, selama kita pastikan itu adalah seorang muslim, walaupun berbeda pandangan dengan kita, atau kita katakan beda manhaj lah, beda organisasi, beda golongan, tebarkan salam. Karena anjuran menebarkan salam itu tidak terkhusus hanya untuk orang-orang yang kita kenal, sekelompok dengan kita, segolongan dengan kita, tetapi untuk kaum muslimin secara umum. Taib, tebarkanlah salam. Mudah-mudahan dari menebarkan salam ini menjadi sebab orang tersebut mendapatkan hidayah. Masya Allah, fulan rajin sekali nebarin salam. Akhlaknya bagus. Dia suka ngaji di mana ya? Oh, ngaji di Al-Ikhlas. Begitu saya mau ngaji di Al-Ikhlas lah. Gitu. Ya, karena orang-orang yang ngaji di Al-Ikhlas ini ya, terkenal dengan senyumannya, dengan wajahnya yang berseri-seri, suka menebarkan salam. Itu akhlak yang benar, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan antum tunjukkan setelah ngaji yang tadinya suka senyum jadi masam. Ini kayaknya ahli neraka ini, ahli bid'ah ini, nggak mau salam. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, nggak benar itu. Berarti ngajinya nggak benar kalau kayak gitu. Ya, ngajinya nggak benar kan? Tidak mungkin ada kajian sunnah mengajarkan seperti itu. Itu nggak mungkin. Ya, yang salah orang itunya, bukan yang diajarkan oleh ustadznya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang sahih dia kalau Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Innal malaika ta'ajjab minal muslim yamurru 'alal muslim wa la yusallim alaihi. Sesungguhnya para malaikat merasa heran. Ya, dari seorang muslim dia melewati muslim yang lainnya kemudian tidak mengucapkan salam kepadanya. Heran sini. Ya. Heran. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hendaklah engkau ucapkan salam kepada yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Silakan, tebarkan salam. Mah Abang ini mayoritas muslim, bahkan 100% muslim kayaknya. 100% muslim. Udah enggak usah pilih-pilih, enggak usah tanya agamanya. Kalau ketemu orang di sini muslim pasti. Salam. Tapi kalau di sana saya lihat ada banyak pura, ya, jadi
terkadang ada orang yang non muslim. Nah, di sini mungkin kita perlu lihat dulu ini agamanya apa ini orang ini. Ya kan, kalau yang terkenal mayoritas muslim udah gak usah tanya dia muslim atau tidak, dikenal atau tidak, salam. Tapi kalau di sana terlihat ada tanda-tanda agama selain Islam, umpamanya dia keluar dari rumahnya yang ada puranya, jangan ucapkan salam, itu Hindu, gak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya, kalau ada tanda-tanda kemusyrikan, maksudnya kekufuran, gak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tapi kalau sudah dipastikan muslim, ya ucapkan salam seperti itu. Ya. Kemudian juga, ya, selain mengucapkan salam, hendaknya juga diiringi dengan saling bersalaman, saling berjabat tangan. Karena, masya Allah, pahalanya besar ini. Ya, akan menggugurkan dosa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Tidaklah ya ada dua orang muslim, ya, muslimaini, dua orang muslim yang berjumpa lalu saling berjabat tangan, bersalaman kalau kita bahasanya. Harusnya bersalaman itu yang mengucapkan salam. Ini berjabat tangan, ya, bersalaman, ya. Melainkan akan diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit kita berpisah sedikit, ngucapin salam. Ya, masuk pintu sini, keluar, ketemu lagi di sana, salaman lagi. Enggak masalah. Dalam rangka memperbanyak, ya, bersalaman supaya kita, ya, gugur dosa di antara kita berdua, ya, seperti itu. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kedua, hak muslim atas muslim yang lainnya, ini juga merupakan etika seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu menjenguk orang sakit. Tadi sebutkan iyadatul marid. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Udul marid wa at'imul ja'i wa fakkul 'ani al-asir." Jenguklah orang sakit dan berilah makan orang yang kelaparan serta bebaskanlah tawanan. Ya, di sini di antara perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini itu menjenguk orang sakit. Ya, sakit apa? Sakit apa aja. Gak mesti nunggu harus sekarat dulu baru dijenguk. Gak mesti nunggu penyakitnya harus parah dulu lalu dijenguk. Tidak, di sini umum hadisnya. Pokoknya kalau kita mengetahui saudara kita sakit, jenguk. Hendaklah dijenguk. Ya, walaupun sakit flu umpamanya, jenguk saja supaya mendapatkan keutamaan ini. Gak apa-apa. Ya kan, kesalahan kita tidak menjenguk orang kecuali kalau sudah dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau sudah berbaring menjelang kematian, sudah parah muntah darah, itu kan, sudah kena virus corona, baru dijenguk. Tidak seperti itu. Bahkan coba antum praktekkan, antum tahu saudara antum bersin-bersin, flu, terus antum datang ke rumahnya bawa buah. Ya, akhi, ana mau jenguk antum. Tadi ana lihat antum batuk-batuk, flu. Kira-kira bagaimana reaksinya? Akan terkagum, itu kan? Masya Allah, antum luar biasa. Ya, perhatikan ke ana, itu kan? Padahal ana cuma sakit flu, akhi. Ya, tapi kan sakit. Anda ingin dapat pahala menjenguk orang sakit, kata. Luar biasa. Lalu apa yang timbul? Akan timbul rasa cinta. Cinta karena Allah. Masya Allah, antum cinta kepada saya pun cinta kepada antum. Disitulah nanti akan terjadi hubungan yang erat. Lakukan ini. Ini udah azan atau gimana? Sudah azan? Ya udah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat Isya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.